Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartina dengan NIM 2120210013. Di sini saya akan memenuhi tugas untuk UTS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu Vini. Baiklah, materi yang akan saya bahas itu tentang krisis ekonomi Filipina tahun 1992. Apakah yang melatar belakangi terjadinya krisis ekonomi di Filipina? Revolusi atau juga dikenal sebagai people power dilatar belakangi oleh kondisi sosial dan politik Filipina di bawah pemerintah Ferdinand Marcos pada tahun 1972. Marcos menerapkan Undang-Undang Dasar Darurat Militer yang membuatnya memiliki kekuasaan yang luas dan terpusat dalam mengendalikan pemerintah. Banyak perubahan signifikan yang dilakukan selama masa pemerintahan Ferdinand Marcos, baik dalam bidang sosial maupun politik, masalah dengan penduduk minoritas Muslim di Mindanao, kesengajaan sosial dan pembatasan terhadap kegiatan publik seperti pers, partai politik maupun keagamaan memunculkan rasa ketidakpuasan dari masyarakat Filipina. Bagaimanakah dampak dari terjadinya krisis ekonomi tersebut? Krisis ekonomi dan politik pada 1983 sampai 1985 bertindak seperti jurang yang membedakan dan membela siklus pada periode 1960-an hingga 1982 dan periode sesudah 1985. Tanpa pertumbuhan negatif, siklus sebelumnya membuat pendapatan per kapita real bergerak berkelanjutan ke atas dan memuncak pada 1982. Secara kontras, siklus pada 1986 disela oleh pertumbuhan negatif yang menahan pendapatan bergerak ke atas. Hasilnya membutuhkan 2 dekade untuk pemulihan kapitanya dicapai pada 1982. Pemulihan yang bergerak lama dan kondisi ekonomi yang tidak stabil setelah 1985 merefleksikan konflik berkepanjangan dan transisi yang dipolitisasi di antara rejim politik dan dari strategi pertumbuhan yang satu kepada yang lainnya. Mengapa krisis ekonomi ini berlangsung? Dikarenakan rendahnya kinerja pertanian dan rusaknya lingkungan. Tidak seperti beberapa negara tetangganya, Filipina tidak mengalami satu periode pertumbuhan yang cukup lama dan cepat sejak 1970-an. Sebagai tambahan sumber ketidakstabilan makroekonomi, pertumbuhan likal dan tidak stabil karena rendahnya dan tidak teraturnya pola di sektor-sektor tertentu, tidak stabilnya strategi pertumbuhan yang jelas sebelum 1980-an, dan terbatasnya strategi industri berorientasi ekspor. Sektor jasa mengarahkan dan memberikan landasan sumber pertumbuhan yang stabil, tetapi ketidakraturan dan pertumbuhan minus di sektor-sektor kehutanan, perikanan, dan pabrikan bersamaan dengan rendahnya kinerja sektor pertanian terutama tanaman perdagangan menahan potensi pertumbuhan ekonomi. Kerusakan lingkungan secara signifikan berhubungan dengan kemiskinan dan migrasi. Provinsi yang memiliki kehilangan hutan yang besar, proporsi lahan pertanian yang besar, dan proporsi pertanian beririgasi kecil memiliki bagian besar penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Siapakah pemimpin Filipina pada masa krisis ekonomi ini? Dilatar belakangi oleh kondisi sosial dan politik Filipina di bawah pemerintahan Ferdinand Marcos. Demokrasi di Filipina pasca pemberlakuan Undang-Undang Dasar Militer terlihat hanya sebagai simbol saja. Walaupun tetap mengadakan beberapa kali pemilihan umum, baik pemilihan lokal maupun pemilihan presiden, namun jabatan-jabatan yang terpilih selalu didominasi oleh keluarga Marcos, militer, dan golongan pro-Marcos. Sikap Marcos dalam memimpin Filipina cenderung otoriter di era Marcos. Demokrasi di Filipina mengalami tekanan besar, rakyat ditekan habis-habisan dan dibentak hak politiknya terhadap kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berkumpulan. Di manakah Filipina terletak? Filipina merupakan salah satu negara kepulauan yang terletak di kawasan Asia Tenggara yang memiliki sejarah panjang pada masa kolonialisme bangsa Barat. Kedatangan bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan pada tahun 1521 menandai awal kekuasaan Spanyol di Filipina.
Kapan krisis ekonomi Filipina berlangsung? Krisis ekonomi yang melanda Filipina pada awal tahun 1980-an membuat situasi sosial semakin memburuk. Penerapan kebijakan pemerintah yang dilembagakan melalui otoritarisme konstitusionalnya membuat ruang gerak semakin sempit. Pemilihan umum ditiadakan, tokoh-tokoh politik ditangkap tanpa proses pengadilan, bahkan sampai pada tindakan pembunuhan, serta segala kebijakan politik sepenuhnya dalam kendali Ferdinand Marcos menandai demokrasi yang telah berjalan di Filipina sebagai bertahun-tahun telah runtuh. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tentang krisis ekonomi di Filipina pada tahun 1992. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.